Dalam dekat jugalah setahun kan saya buat dengan bapa tu, lepas tu saya kan ikutin tapi tak betul-betul konsentrate. Saya rasa perubahan tu tetap ada pada diri saya. Waktu luang tu saya selalu tengok di YouTube, saya dengar di YouTube gitu. Cuma saya dapat rasa tu Pak, bila saya sering juga sadar nafas, saya macam selalu di apa-apa pun kita terus tahu, betul kita dapat tahu, macam dikasih tahu begini, begitu. Walau sedikit pun kecil, kalau saya terlupa dikasih tahu. Itu yang saya dapat rasa. Lagi satu, happy-nya saya tu di dalam, saya dapat rasa happy sangat. Tapi kadang-kadang saya cakap apa yang saya gembira itu. Itu yang saya dapat rasa. Itu saya memang syukur. Ibu di Singapura udah lama, Bu? Dari kecil, Pak. Lahir di Singapura. Lahir di Singapura? Ya. Wow. Maaf, Pak. Kok saya belum apa-apa, jari saya semua sudah gerak-gerak nih. Gerak terus. Jari-jari. Iya, nggak apa-apa kan, energi kan. Energinya kuat. Iya, padahal Singapura ya, Bu. Singapura Jakarta ya. Gerak terus, Pak. Nah, Ibu udah berapa lama di RSN? Masuk 2 tahun, Pak. Awal masuk RSN gimana ceritanya, Bu? Saya sakit, Pak. Batuk. Saya batuk langsung batuk terus. Jadi saya ni tengok dalam Facebook saya Google. Kok ada perubatan cara Parna cara olah inilah energi. Jadi kok langsung pergi ke RSN. Itu saya nyamparin Rishwadi ke bapak tu, saya nyamparin saya. Mau masuk, Bu, mau join, saya cakap okey. Itu terusnya. Memang Tuhan tu tunjukkan saya ini jalan. Kalau tidak saya terus batuk, Pak. Udah berapa lama batuk? Sebelum masuk RSN udah berapa lama batuk? Batuk ada setahun ada. Nggak berobat, Bu? Ya, nggak berobat. Ke dokter gitu, ke rumah sakit atau ke hospital ya di sana ya? Saya pergi dokter. Saya makan obat batuk, makan langsung tangkapnya di perut, jadi gastrik. Malah kena di perut ya? Tangkapnya di perut, gastrik. Saya memang tak serasi kalau makan obat medis, obat dokter. Saya nggak bisa ambil. Saya lebih ke herba. Saya lebih suka ke situ. Macam jamu-jamu, itu saya suka. Setelah masuk RSN berapa lama itu batuknya hilang? Masih batuk juga, tapi mula-mulanya running nose, asma. Lepas tu dah lama batuk. Langsung saya rasa ada dalam berapa bulan gitu, Pak. Pasal saya tak betul-betul buat pernafasan tu. Cuma saya sambil, pasal bila kita dah sakit, dah batuk, konsentrasi kita hilang, Pak. Saya tak makan pun, saya tak ada selera makan. Saya langsung tak selera. Jadi macam anxiety saya. Oke. Nah, setelah di RSN, waktu itu kan sadar napas dengan saya dulu berarti ya? Nah, setelah itu batuknya berapa lama sembuh atau hilang? Nanti ya saya rasa dalam dekat jugalah setahun. Pasal saya tidak, saya buat dengan bapa tu, lepas tu saya kan ikutin tapi tak betul-betul konsentrate. Tapi saya rasa perubahan tu tetap ada pada diri saya. Itu saya pun mau nanya itu hari jumpa, tapi hati ni kok nantilah nak tanya, Pak, macam mana saya ni, okey fit ke tak okey. Tapi itulah, bila saya bikin tu terangkat terus badan saya. Kenapa badan saya terangkat terus ya? Terus macam di peluk gitu. Perut saya ini ditarik ke belakang gitu. Nggak apa-apa, itu pembenahan, Bu. Pembenahan, saran saya Ibu tekuni. Nih, semisal anak-anak atau cucu Ibu udah pergi, Ibu ada kegiatan yang cukup lama di rumah? Saya tak ada apa-apa lah. Lepas tu, tapi saya selalu ikut kebelimpahan. Itu saya selalu ikut. Iya, maksud saya, walau duduk di kursi, Ibu luangkan waktu
setidaknya itu setengah jam. Waktu di keberlimpahan, ya Ibu nggak harus hanya 8 menit, itu bisa setengah jam atau 1 jam. Pakai Oke. musik, pakai instrumen yang panjang itu loh. Nah, Ibu gunakan setidaknya setengah jam. Atau Ibu bisa buat seperti ini, jam 11 setengah jam, jam 12 setengah jam, jam 1 setengah jam. Atau misalnya 20 menit. Daripada mungkin Ibu bengong, atau mungkin ngerumpi, atau mungkin nonton sesuatu yang nggak begitu bermanfaat, lebih baik Ibu habiskan waktu untuk itu. Sama satu lagi, self healing. Itu cuma saya nak tanya, kalau macam kan selalunya kalau ada yang sadar nafas tuh nanti kita bayangkan warna ungu, warna putih, itu ikut dari kita sendiri ke arahan daripada RSN? Iya, warnanya sesuai panduan itu. Ikut panduan itulah. Ikut panduan, membayangkan, mengimajinasikan. Nah, di panduan-panduan itu kan saya sudah booster energi, Bu. Oke. Ibu kalau ada waktu dengar-dengar panduan yang lain atau motivasi, video-video motivasi, itu kan semua video-video di YouTube itu saya sudah doakan atau sudah booster. Itulah, itu saya yang selalu kalau saya waktu luang tuh saya selalu tengok di YouTube. Saya dengar di YouTube gitu. Cuma saya dapat rasa tuh Pak, bila saya sering juga sadar nafas, saya macam selalu di apa-apa pun kita terus tahu. Kita dapat tahu. Macam dikasih tahu. Begini, begitu, begitu. Walau sedikit pun kecil kalau saya terlupa, dikasih tahu. Itu yang saya dapat rasa. Lagi satu, happy-nya saya tuh di dalam saya dapat rasa happy sangat. Tapi kadang-kadang saya cakap apa? Aku happy ya? Apa yang saya gembira? Itu. Itu yang saya dapat rasa. Kelainannya tu. Tapi memang saya ada apa nak jadi, saya selalu diingatkan. Begini, begitu, begini. Itu saya memang syukur sangat pada Allah, pada Tuhan. Itu mungkin bahasa kali ya, Ibu tadi bilang kelainan. Itu bukan kelainan, Bu, itu kenormalan, itu kewajaran sebenarnya. Dulunya tak gitu kan, tapi sekarang ni dapat rasa itu. Itu saya dah sangat-sangat bersyukur pada Tuhan. Diingatkan, oh begini, oh begitu, begini. Ya, jadi ada 2 poin yang saya mau jelaskan ke Ibu tentang apa yang Ibu alami. Yang pertama, keterhubungan Ibu dengan semesta, alam semesta, itu semakin bagus. Itu yang pertama ya. Keterhubungan artinya apa? Ibu diingatkan. Saya sebut semesta itu kan bisa malaikat. Seluruh. Iya, semua yang kita kan anak-anak alam semesta. Tubuh kita terbuat dari bumi atau tanah. Yang kita makan, nasi, apapun itu kan datang dari bumi kan? Nah, napas kita dari mana? Makanya saya bilang ya kita anak bumi, anak alam semesta, kita nggak bisa lari. Tetapi ego kita merusak hubungan kita dengan semesta itu. Nah, itulah yang kita benahi, jaga, dan kelola di RSN. Lewat apa? Hening. Ya, sadari napas, syukuri napas. Lalu yang berikutnya, yang kedua, Ibu tadi bilang, saya happy, nggak tahu apa yang terjadi, happy. Itu tentang hormon. Kelenjar Ibu semakin membaik, tubuh Ibu semakin membaik, sehingga hormon kebahagiaan itu dihasilkan dengan cukup, tepat pada waktunya. Cara menstimulusnya atau ibarat pabrik, cara pabrik itu, kita memberikan perintah ke pabrik itu untuk menghasilkan hormon kebahagiaan itu, apa endorfin, yang lain-lainnya itu ya, ada 4. Nah, caranya apa? Ini saya hanya mencontohkan sekali tarik napas saja, itu enak, badan enak. Badan terasa happy, bawaannya happy. Nah, disitulah Bu, setelah saya memahami, dan bukan hanya memahami, setelah saya memahami, menikmati, menekuni, itulah sebabnya saya nggak bersembunyi, saya ngomong ke siapa aja. Ayo,
sadari nafas. Karena apa? Saya udah menikmati. Masa saya umpetin, masa saya sembunyikan? Iya. Tapi Jadi itu dulu sebelum saya sadar nafas tu pun Pak, saya ada duduk dengan kawan saya. Dia cakap ini, Kak, katanya, kenapa saya duduk dengan kakak? Saya dapat rasa aurah tu sangat tenang sangat. Saya cakap, iya ke? Iya. Kakak buat apa? Saya cakap, saya tak ada buat apa-apa. Tapi saya tenang, senang. Katanya aman duduk dengan kakak. Rasa aurah ke dia. Tu saya cakap, iya. Saya cakap, Alhamdulillah. Itu memang dah lama Pak. Dan kawan-kawan saya ni tak kenal saya pun, baru kenal pun kadang-kadang yang ada mengadu nasib dengan saya. Saya cakap, ini orang tak kenal saya kok minta saya doakan saya Kak. Doakan, okey. Itu saya doakan saya Kak. Cakap, doa apa? Saya rasa dengan kakak saya nyaman. Dia cakap gitu. Tu saya macam Alhamdulillah. Mungkin ini apa, sadar nafas punya kan? Betul kan Pak itu? Gitu Nah, betul. Itu yang Ibu lihat kemarin Ibu ikut di Botanic Garden kan? Ada ikut. Nah, lihat cucunya Bu itu, Karos. Begitu saya minta gendong, dia mau ke saya. Itulah. Nah, itu yang disebut, yang Ibu sebut tadi. Kok orang yang belum kenal dengan saya minta curhat atau apa gitu ya, minta didoakan. Nah, saya pun tak tahu kamu siapa ya. Baru kenal saya 1 hari Pak. Doakan saya Kak. Doa apa? Doa Kak, doa. Okey. Hebat. Cucu saya semua dengan saya Pak. Kalau tak nampak tu boleh nangis. Kalau rumah saya ni bukan ini. Rumah saya tempat lain. Jadi saya tak boleh pulang, tak kasih pulang. Suruh duduk sini. Kalau saya pulang nangis semua. Keren. Wow. Gak salah saya minta nge-zoom dengan Ibu. Ternyata Ibu punya cerita yang luar biasa. Sampai kan anak saudara tu di Malaysia pun telefon saya. Saya jarang cakap sama dia. Bu, boleh tolong apa? Tolong doakan saya. Doa apa ya? Saya ni bukan siapa-siapa mau doakan saya. Boleh. Saya bersyukur aja kepada Allah, pada Tuhan. Udah Ibu berarti udah luar biasa. Orang yang nggak dikenal, saudara-saudara yang dari jauh telepon minta didoakan itu luar biasa. Hebat. Dijaga terus Bu, dijaga terus vibrasinya. Pikirkan, hanya ini sharing ya, saya bukan menasehati. Dijaga terus pikirannya, rajin olah nafas. Sadari nafas, syukuri nafas. Semudah itu. Sebab itu adik saya itu hari itu, Hanis, dia cakap, Kak, apa sadar nafas Kak? Okey, kalau mau ikut saya. Jadi saya bawa ikut. Saya tak mau explain, nanti dengar ikut. Okey. Tu dia ikut saya. Baru cakapnya 1 hari ke 2 hari je cakap dia ikut. Saya cakap sama adik saya, Pak, saya cakap ini ikut agama cara masing-masing. Kalau ini rumah sihat Nuswantara, itu doktornya Pak L. Walaupun dia bukan Islam, tetapi kita kan dibilang ikut agama masing-masing. Misal contohnya kalau kamu pergi ke doktor rumah sakit, doktornya pun bukan Islam. Tapi kok kamu masih pergi ke sana? Betul? Obat-obat pun, drug pun masih makan, tidak tahu halal ke tak halal. Betul? Sama lagi macam, baru otaknya masuk. Okey. Saya kasih contoh begitu. Jadi dia faham. Saya melihatnya nggak goyang. Saya melihatnya Ibu tenang atau tangan tetap. Tapi satu persatu Pak goyangnya. Mula-mula sekali tumit saya, kaki saya ditarik, saya nampak macam Pak L urut kaki saya. Lepas tu lutut, lepas tu sini, tengorok saya macam ada yang dekat. Nafas saya ditahan. Saya cakap, ya. Itu nanti makin bagus, Ibu bisa nanti waktu sadar napasnya itu membayangkan kayak di Singapura saya duduk di belakang Ibu atau saya mijit kaki Ibu kayak tadi itu, ya. Dilanjutkan aja, lebih tekun.
biar jadi pendoa yang luar biasa buat keluarga, buat Singapura. InsyaAllah. Saya Oke? ingin saya nak orang Singapura semua tahu rumah sihat Nuswanta ini, biar semua tahu. Jadi semua sihat. Jadi kalau tidak, saya memang daripada awal Pak, niat saya kalau ada orang yang sakit itu saya mau bantu dari awal. Cuma sekarang ni kalau untuk cucu-cucu yang sakit, saya masih boleh bantu lah, insyaAllah. Kalau ini saran saya buat Ibu, saran ya Bu, saran. Kalau keuangan oke, Ibu ambil program VIP deh. Nah, nanti kan tiap hari sama saya, nanti power Ibu makin bagus, terus ambil olah energi yang sampai kundalini Bu. Oke. Jadi Ibu nanti ya di hari tua Ibu, energi Ibu membesar, Ibu mudah menolong siapapun. Itu niat saya. Iya, Saya ingin. Ibu mudah. Tanpa orang itu tahu pun Ibu bisa menolongnya. Oke. Kalau tahu, kalau misalnya dia terima, itu lebih bagus karena lebih cepat toh. Iyalah, kalau kita sendiri kan, Betul. enggak apa-apa lah, kita nampak orang sakit, ya rawat aja. Iya, itu Bu. Itu kan sedekah. Betul. Betul? Betul. Gitu. Ya, Bu. Terima kasih banyak Bu. Ya, Semangat. saya banyak terima kasih. Pak Ya, Bu. Ya, makasih.